Ketika Daud mengalahkan raksasa Goliat, iblis mengubah taktiknya, yakni mengirimkan rangsangan mata ke Daud lewat Batseba. Dampak rangsangan mata itu bukan hanya menjinai istri orang, tetapi membunuh suami wanita itu yang adalah perwira pasukan setianya. Daud, si gembala imut-imut yang diurapi Tuhan menjadi raja, tumbang dan terjatuh oleh sejuknya angin sepoi-sepoi sore hari. Di zaman sekarang, orang yang meremehkan iblis akan selalu menjadi korban empuk iblis itu sendiri. Yesus berkata, "Di luar Aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Bahwa 4 penulis Injil mencatat tentang tempat dan peristiwa ini, menyampaikan pesan penting akan makna di balik tempat Golgota, tempat tengkorak. Apa dan kenapa Yesus harus mati dengan cara disalib? Tidak ditusuk pedang atau kepala dipenggal. Sama-sama berdarah kan? Pernah terpikir enggak? Dan kenapa disalibnya harus di bukit yang namanya Golgota, yang artinya tengkorak? Apakah ini semua kebetulan atau by design sudah direncanakan Allah? 1. Menggenapi hukum Allah, upah dosa adalah kematian. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. 2. Menebus kutuk dosa akan kematian tadi. Yang pertama, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 3. Ini yang akan kita dalemin. Telah mengutuk iblis dan mempersiapkan hukumannya di kayu salib. Ini yang akan membawa kebinasaan iblis. Jadi hukum Allah akan dosa berlaku sama baik kepada manusia dan malaikat. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di ayat tadi Allah mengutuk iblis, artinya iblis sudah berada dalam rancangan akan dihukum Allah, menunggu tiba waktu Allah. Bayangkan kutukan yang dicatat Musa di kitab Kejadian itu saat peristiwa terjadi. Allah sudah merancangkan hukuman akan kutukan itu di Taman Eden. Ribuan tahun kemudian digenapi ketika Yesus datang ke bumi. Ini membuktikan semua peristiwa yang terjadi ada dalam kuasa rencana Allah. Nah, setelah menyebarkan tipu dustanya di Taman Eden, semua yang dilakukan iblis hanya semata-mata yang jahat, yakni permusuhan. Itulah yang dimaksud tulisan Yohanes berikut. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Sekilas lagi perhatiin kutuk Allah ini. Mungkin kamu bertanya, anak iblis, kapan iblis punya anak? Nah, kita bisa lihat di ayat ini. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat ini menjelaskan peristiwa setelah banjir Nuh, di mana setelah Allah membersihkan dunia, malaikat-malaikat atau anak-anak Allah ini kembali mengotori bumi. Lihat nggak, kutuk Allah membuat mereka nggak bisa berubah. Mereka sudah terkutuk. Ayat tadi mengatakan setelah banjir Nuh, mereka kembali mengotori bumi dan menambah keturunan mereka. Keturunan mereka inilah yang pada mulanya disebut keturunan raksasa di muka bumi, dikenal dengan istilah Nephilim. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ribuan tahun kemudian rencana Allah tiba. Akhirnya iblis dihukum di kayu salib di bukit tengkorak. Nubuat kutukan tentang hukuman akan iblis telah digenapi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Untuk catatan, arti paku yang dipakukan di kaki Yesus adalah suatu bentuk hukuman atas dosa manusia
dan memberi kuasa atas dosa bagi orang-orang percaya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Yesus membayar akan ketentuan: 1. Hukum Allah, 2. Menebus hukum Allah tentang upah dosa adalah kematian. Inilah kemenangan yang Yesus sampaikan di kayu salib. It is finished. Sudah selesai. Paulus memberitahu kita ayat yang mendalam tentang kekalahan kerajaan kegelapan di alam roh yang tidak terlihat. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini catatan penting ya. Dilucutin ini berarti kekuatannya dicabut, pangkat jabatannya dicopot. Di alam roh yang tidak terlihat, mereka jadi tontonan para malaikat-malaikat sorgawi. Inilah maksud Paulus menuliskan iblis itu hanya roh-roh miskin. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Jadi tadinya iblis sejenak senang melihat Yesus mikul salib ke bukit Golgota, dipukuli, dipaku. Tapi kebodohannya tidak menyadari bahwa itu adalah penggenapan akan kutukan Allah di Taman Eden tadi. Itu karena hikmat iblis ini adalah hikmat kebodohan seperti dituliskan Paulus. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Iblis tahu pasti tentang kebangkitan Yesus ini. Hal ini karena selama 3 hari kematiannya, Yesus juga turun ke alam maut memberitakan kemenangannya kepada orang-orang mati sebelumnya. Kan sudah banyak. Orang-orang mati ini pun dikabarin tentang berita Injil kabar baik ini. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Kata penjara di sini berasal dari kata Seol dan Hades. Artinya tempat penantian sementara. Nah, gak lama kemudian iblis mulai mengamuk, membabi buta, teringat akan kutuk Allah di Taman Eden. Dia sadar iblis mencari pelampiasan. Itu sebabnya iblis membantai banyak jemaat Kristen mula-mula. Iblis meneror, menciptakan ketakutan. Tapi itu pun sudah diketahui Yesus sebelum penyaliban, dan Yesus mewanti-wanti murid-murid dan menguatkan mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Artinya penganiayaan yang dilakukan iblis terhadap murid-murid untuk menghentikan pengikut Yesus munculnya malah makin banyak. Sampai sekarang terlepas dari seluruh penganiayaan, kepercayaan Kristen menjadi kepercayaan terbesar di dunia. Dan biji gandum mati sebiji ke dalam tanah, biji itu menghasilkan banyak murid lainnya. Nah, sejak kepala iblis diremukkan di bukit Golgota, satu-satunya kemampuan iblis yang masih diizinkan Allah adalah 1. Merasuki tubuh, 2. Merangsang pikiran, mata, dan perasaan. Lewat itu semua tujuan akhirnya adalah 1. Membunuh manusia lewat berbagai rancangan kejahatan. Merasuki tubuh agar menanamkan penyakit di tubuh manusia itu. Ingat video tentang lalat Beelzebul di channel ini sebelumnya? Kenapa Yesus menyebut iblis adalah sebagai pembunuh? Karena kutuk Allah. Manusia berdosa yang mati, debu manusia itulah jadi makanan iblis. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu.
Artinya kelangsungan hidup iblis untuk menunggu penghakiman kutuknya adalah membunuh manusia. Sekali lagi, debu manusia itulah makanan iblis. Membunuh adalah kelangsungan hidupnya sampai hari penghakiman. Jadi jangan heran kalau melihat iblis di Alkitab sering ditempatkan di kuburan. Yesus bertemu orang kesurupan di kuburan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu." Debu tanah ini adalah simbolis manusia mati kembali jadi debu. Ingat, manusia dibuat dari debu, kembali jadi debu. Karena kutuk Allah ke iblis, iblis selalu ingin membunuh manusia untuk kelangsungan hidupnya sampai akhir zaman. Orang-orang mati dalam dosa ini nantilah yang akan jadi pasukan perang akhir zaman Armageddon. Sementara orang-orang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan ke sorga. Itulah makanya Yesus menyebut iblis membunuh dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah kutuk Allah terhadap iblis di Taman Eden atas pelanggarannya. Jadi apa kaitan semua tadi dengan nama tempat Golgota? Golgota adalah nama tempat Yesus disalibkan. Golgota berarti tengkorak atau otak. Iblis dihukum disalib di Golgota. Bukanlah kebetulan ada nama bukit Golgota atau bukit tengkorak. Ini semua adalah sudah by design Allah. Dirancang Allah sama seperti nubuat-nubuat tentang kelahiran Yesus. Semua sudah by design. Dalam menunggu hari penghakiman, kemampuan iblis yang masih diizinkan adalah menggoda, menipu, dan merangsang berbagai keinginan lewat pikiran. Di saat Yesus mati di bukit tengkorak, ini memberi pesan peperangan rohani untuk jiwamu terjadi melalui pikiranmu sendiri. Iblis menebar godaan, tipuan, dan rangsangan melalui pikiranmu. Pikiran, otak, atau tengkorak ini adalah medan pertempuran manusia dan iblis sekarang. Dan tentang yang satu ini kamu harus paham. Di dalam seorang manusia ada 3 komponen: tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh mati kembali menjadi tanah, roh kembali ke Allah. Yang dihukum di hari penghakiman adalah jiwa. Di dalam jiwa kita ada 3 bagian: pikiran, perasaan, dan kehendak. Ke dalam pikiran kita inilah iblis melemparkan berbagai panah api rangsangan keinginan yang masuk lewat 5 indera tubuh kita: mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. 5 jalur masuk ini yang dipakai iblis untuk merangsang berbagai keinginan. Itulah yang disebut peperangan rohani. Setelah dilucuti segala kekuatannya, satu-satu tersisa dari iblis hanya bisa membisikin kamu. Itu makanya dia disebut penggoda, pendusta, perayu, dan lain-lain. Dia nggak bisa sentuh kamu orang-orang yang pikirannya penuh dengan firman. Iblis tidak berani masuk ke pikiran, medan tempur di mana dia lihat pikiran itu penuh dengan firman. Kenapa? Karena itulah perlengkapan yang Yesus jamin kepada orang-orang percaya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tempat peperangan rohani adalah di otak. Masuk ke pikiran, diolah di perasaan, melahirkan berbagai keinginan dosa. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.